Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 8 April 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama kepala pasukan di seputar salib hari yang ke-6 dengan judul renungan Teladan Iman Non-Yahudi. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-11, Yesus menubuatkan akan keberadaan orang non-Yahudi berkaitan dengan kerajaan sorga. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Bisa dikatakan hal ini berbicara mengenai iman dan keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Tidak memerlukan waktu yang lama, kepala pasukan yang berada di seputar salib Yesus menggenapi nubuat itu. Kepala pasukan termasuk orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi adalah orang di luar kepercayaan atau komunitas Yahudi. Orang non-Yahudi umumnya disebut Gentile, sebuah istilah dari bahasa Latin yang berarti bangsa atau orang yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk siapapun yang bukan keturunan Yahudi. Ini mencakup berbagai agama dan sistem kepercayaan. Dalam bahasa Ibrani, kata tersebut adalah goy. Dalam jamaknya goyim yang berarti bangsa. Tetapi dalam penggunaan secara khusus, kata itu merujuk pada orang non-Yahudi. Meskipun terkadang dapat membawa konotasi negatif. Dari pemahaman ini berarti orang-orang Romawi juga termasuk orang-orang non-Yahudi. Dengan demikian, kepala pasukan juga adalah orang non-Yahudi dan termasuk dalam kelompok orang yang datang dari timur dan barat yang menikmati perjamuan dengan Abraham. Kepala pasukan menerima berkat Abraham karena pengakuannya. Pengakuannya tentang Yesus adalah sungguh, ia ini adalah anak Allah. Kepala pasukan mungkin telah mendengar bahwa Yesus mengaku sebagai anak Allah. Melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, ia percaya bahwa Allah sedang membuktikan kebenaran dari pengakuan Yesus. Kepala pasukan mengaku bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah dan kudus. Efek kuasa ilahi dengan adanya peristiwa-peristiwa dasar tersebut meyakinkan pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi seperti yang dia katakan sendiri. Kepala pasukan mungkin mendengar orang-orang Yahudi menuduh Yesus telah menghujat Allah dan mereka mengutuknya karena hal itu. Tetapi bagi kepala pasukan yang benar adalah Yesus bukan orang-orang Yahudi. Tak bisa disangkal bahwa karena pengakuannya itu, maka kepala pasukan layak menerima berkat Abraham, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kita termasuk orang non-Yahudi, dan sekarang kita telah mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu artinya keselamatan dan hidup yang kekal akan kita terima. Bersyukurlah untuk hal itu. Andai kata kita masih seorang diri yang menyatakan pengakuan seperti itu di dalam keluarga kita, jangan takut dan putus asa.
Sebab itu artinya kita diberi kesempatan untuk menjadi teladan di dalam iman bagi keluarga kita. Demikian hal yang sama jika itu terjadi di dalam lingkup yang lebih luas, seperti di tempat kita kerja, di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Yang terpenting adalah jangan undur dari iman kita. Kata-kata bijak. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi sama-sama menerima berkat Abraham jika beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk kemampuan yang Kau berikan untuk aku mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadikan aku pionir iman dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.